Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat, keluarga seberataan rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita, yaitu dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, masih membahas tentang Kitabul Janaiz, yaitu pembahasan tentang jenazah, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang hal-hal yang harus diperhatikan oleh orang yang sakit. Maka kita sebutkan ada beberapa. Yang pertama adalah bersikap ridha, sabar dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, senantiasa dalam keadaan takut dan harap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jangan pernah mengharap kematian. Kemudian yang keempat, segera tunaikan kewajiban apabila masih tertunda, seperti hutang dan seterusnya. Kemudian yang kelima, segera menulis surat wasiat kalau ada sesuatu yang ingin diwasiati, ya. Kemudian yang keenam, di antara hal yang harus dilakukan oleh seorang mayit atau seorang yang sedang sakit, berwasiat agar pengurusan jenazahnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, jangan pernah tinggalkan salat hanya disebabkan karena sakit, ya. Mungkin kalau hendak ditambah, ya, maksimalkan ibadah semampunya. Berzikir, baca Al-Quran kalau dia mampu, ya, supaya kalau ternyata ditakdirkan oleh Allah meninggal disebabkan sakit tersebut, maka diharapkan dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik, adapun pembahasan malam hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang fikih menjenguk orang sakit, ya, fikih menjenguk orang sakit. Nah, sebagai penyempurna pembahasan sebelumnya, kita ingin membahas satu pembahasan, yaitu apa hukum berobat orang yang sakit, apa hukum baginya untuk berobat. Kira-kira apa hukum berobat? Wajib, mubah, sunnah, nanti haram, makruh. Baik, betul, ya, hukum berobat itu berbeda-beda sesuai dengan kondisinya. Terkadang hukumnya wajib, terkadang sunnah, makruh, haram. Pertama kita bahas kapankah berobat itu wajib. Berobat itu wajib
ketika seseorang meninggalkannya bisa menyebabkan kematian. Ulangi, kapankah berobat wajib? Yaitu ketika seseorang meninggalkannya bisa menyebabkan kematian. Maka wajib bagi dia berobat, ya. Karena tidak boleh seseorang sengaja membahayakan dirinya, ya. Dan menjaga jiwa itu termasuk perkara yang urgen atau maqasid syariah yang harus dijaga di dalam agama kita. Contoh, kalau misalnya penyakit kalau tidak diobati bisa meninggal, contohnya apa? Banyak kadar sambatan, ya. Baik, intinya kalau itu adalah penyakit yang sangat berbahaya, ya, yang mana kemungkinan besar ketika tidak diobati akan meninggal dunia, maka hukumnya wajib. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 195, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, janganlah jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Baik. Adapun yang kedua adalah mustahab atau bisa dikatakan sunnah, dianjurkan. Kapan? Ketika pengobatan itu diduga kuat, ya, ketika pengobatan itu diduga kuat dapat menghasilkan kesembuhan, maka dianjurkan di sini untuk berobat, ya. Kalau diduga kuat bisa menyembuhkan. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam sebuah hadis memerintahkan untuk berobat. Kata beliau, tadawau ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah. Wala tadawau biharam, tapi janganlah berobat dengan yang haram. Maka di sini ada perintah. Nah, cuman para ulama menyatakan perintah ini hukum asalnya dibawa kepada mustahab di sini. Kecuali tadi kalau ternyata itu bisa mengadangan kematian kalau ditinggalkan. Baik. Dan derajat terendah dari sebuah perintah adalah mustahab. Baik, itu adalah mustahab atau dianjurkan. Kapankah berobat itu haram? Maka tadi wala tadawau biharam, kata Nabi, jangan berobat dengan yang haram. Berarti haram berobat dengan sesuatu yang haram. Contohnya berobat dengan khamar, berobat dengan najis misal, maka itu dilarang. Begitu juga berobat memakai jimat, ya kan? Itu kesyirikan jatuhnya. Atau dengan bantuan jin. Kan ada pengobatan alternatif non medis, ya. Yang mana penyembuhannya itu di luar nalar, ya. Sekali sentuh kaki yang patah jadi sambung lagi, ya. Kok bisa, ya? Maka ini kemungkinan ada jin di situ. Makanya nanti kalau ada yang berobat seperti itu, nanti ada maharnya, disuruh apa misalnya. Maka ini jelas menggunakan bantuan jin. Dan ini banyak digandrungi. Kenapa? Karena biasanya lebih murah daripada medis, ya. Dan juga langsung terasa khasiatnya gitu kan. Ya, cuman ya yang seperti ini dijauhi sejauh-jauhnya. Baik. Intinya ya, atau pergi ke dukun, ya, itu dilarang. Nah, ini pengobatan yang diharamkan. Adapun yang dimakruhkan, kita contohkan saja untuk yang makruh adalah berobat dengan cara kai. Apa itu kai? Besi panas gitu, ya, ditempelkan ke tempat yang luka, ya. Ini hukumnya makruh, tidak sampai haram kalau masih ada alternatif yang lain. Ulangi, kai ini hukumnya makruh
kalau masih ada alternatif yang lain. Tapi kalau tidak ada yang lain selain kai, ya, maka mumbah jadinya, boleh. Makanya disebutkan Nabi SAW ya pernah mengkai para sahabatnya. Ya, cuman hukum asalnya adalah makruh. Baik. Nah, ini adalah hukum berobat. Sekarang pertanyaan, manakah yang lebih afdol antara berobat atau bersabar? Ya, enggak usah berobat itu. Maka kembali kepada hukum tadi. Kalau penyakitnya adalah mematikan, maka wajib berobat, jangan bersabar. Baik. Kemudian yang kedua, jadi kalau yang wajib berobat ya. Kalau penyakit tersebut menyebabkan kita berat atau malas beribadah, ya, maksud malas beribadah nih yang mungkin sunnah-sunnah ya, maka hukumnya mustahab untuk berobat. Baik. Adapun yang ketiga, jadi yang pertama kalau mematikan wajib. Kalau ternyata penyakit tersebut dia mampu bersabar, tapi dia malas jadinya beribadah. Ibadah sunnah itu malas jadinya. Maka ini lebih utama dia berobat. Yang ketiga adalah apabila penyakitnya ringan, ya, yang biasa pusing, sakit perut misalnya, pilek ringan, dan dia bisa menahannya dan tidak mengganggu ibadahnya, maka dalam hal ini lebih utama untuk bersabar. Jadi pusing sedikit ya nggak perlu minum obat, kecuali jadi malas beribadah ya nggak apa-apa ya. Cuman kalau masih ditahan, maka itu lebih utama untuk bersabar. Wallahu alam. Nah, ini sedikit pembahasan tentang hukum berobat. Baik, kita akan memasuki pembahasan inti malam ini, yaitu fikih menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit merupakan salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya. Ulangi, menjenguk orang sakit merupakan salah satu hak seorang muslim atas muslim yang lainnya. Nabi SAW bersabda, hakul muslimi alal muslimi sittun. Hak seorang muslim terhadap sesama muslim itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengannya, ucapkanlah salam. Ya, jadi yang pertama salam gitu. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ya, berarti yang kedua memenuhi undangan. Yang ketiga, wa idza stansahaka fansahhu. Bila dia meminta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ya, berarti yang ketiga memberi nasihat apabila diminta. Kemudian wa idza atasa fahamidallaha fasammithu. Apabila dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka doakanlah. Ya, doanya gimana? Yarhamukallah. Baik, berarti mendoakan ketika bersin. Itu yang keempat. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Nah, ini dia, menjenguk ketika dia sakit. Dan yang terakhir, wa idza mata fatba'hu. Dan apabila dia mati, antarkanlah atau ikutilah jenazahnya. Rawahu Muslim. Baik, yang menjadi perhatian kita adalah yang kelima tadi, wa idza marida fa'udhu. Apabila dia sakit, maka jenguklah. Baik, orang sakit itu gimana, Pak? Orang sakit itu apa maksudnya? Kada sehat. Baik, apakah semua orang yang sakit itu dijenguk?
atau tidak? Ya. Orang sakit yang dijenguk tuh yang gimana sakitnya? Hah? Parah gitu ya. Ini setuju. Berarti yang ringan-ringan kada usah dijenguk. Ya garing ya sakit ya. Baik. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, yang dijenguk itu adalah orang yang mana sakitnya menghalangi dia untuk berinteraksi atau bertemu dengan orang lain. Ya, untuk sholat berjamaah dia nggak bisa misalnya. Maka kita jenguk ke rumahnya atau di rumah sakit, misalnya dijenguk di rumah sakit. Tapi kalau orangnya datang aja ke masjid, ya ngapain dijenguk, orangnya ada. Ya paham. Nah, jadi yang dijenguk itu adalah ketika dia terhalang untuk keluar rumah, untuk berinteraksi dengan yang lain, maka inilah orang yang dijenguk. Baik. Apa hukumnya? Menjenguk orang sakit itu apa hukumnya? Wajib. Berarti kalau tidak menjenguk berdosa. Ya kan, konsekuensi kalau itu dikatakan wajib. Nah, sekarang coba kalau kita katakan wajib, kita kadang mendengar saudara kita sakit, kita kadang menjenguk, sering ya malas gitu kan, berarti berdosa kalau kita katakan wajib. Baik, memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang hukum menjenguk orang sakit. Jumhur ulama menyatakan sunnah muakkadah, ya sunnah muakkadah. Pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang diambil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, bukan fardu ain tapi fardu kifayah. Baik. Terlepas apapun hukumnya, maka tidak seyogianya ketika kita mendengar saudara kita sakit, ya, apalagi sudah berhari-hari misalnya dia tidak bisa ke masjid, maka seyogianya untuk kita jenguk, ya. Baik. Baik, sekarang kita mendengar ada orang sakit. Ternyata kalau orang itu teman kita, maka kita jenguk, ini enggak ada masalah. Tapi kalau ternyata orang sakit ini tidak dikenal, kan banyak nih di rumah sakit orang garing. Nah, sekarang apakah kita dianjurkan untuk menjenguk mereka? Nah, gimana? Apalagi kalau dikatakan wajib, berarti wajib terus. Baik, maka para ulama menjelaskan selama dia adalah saudara kita sesama muslim, maka dianjurkan untuk apa? Dijenguk. Tetap dianjurkan untuk dijenguk. Baik kita kenal atau tidak, baik kerabat kita ataupun tidak. Makanya disebutkan ada seorang dai di Arab Saudi yang mana setiap harinya dia meluangkan sebagian waktunya untuk membesuk para pasien di rumah sakit. Ya. Padahal rata-rata dia tidak kenal dengan pasien tersebut, ya. Beliau ingin mendoakan mereka, menghibur mereka, dan tentunya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hukum menjenguk ini disyariatkan baik orang yang kita kenal ataupun tidak kita kenal. Baik. Bolehkah laki-laki membesuk wanita? Ya, laki-laki membesuk wanita yang bukan mahramnya. Jawabannya boleh dengan syarat tertutup aurat, tidak berkhalwat, aman dari fitnah. Ulangi, boleh seorang laki-laki menjenguk perempuan yang bukan mahramnya selama tidak terbuka auratnya, tertutup auratnya, kemudian tidak berkhalwat, dan juga aman dari fitnah. Kalau itu terpenuhi, maka boleh. Begitu juga sebaliknya, wanita boleh membesuk laki-laki yang bukan mahramnya. Makanya Rasulullah SAW itu pernah menjenguk beberapa sahabiat. Di antaranya adalah
sahabat yang bernama atau sahabiyah bernama Dubaah bintu Az-Zubair. Itu pernah dijenguk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Nabi SAW pernah menjenguk Ummu Sa'ib, ya. Begitu juga kalau ini kan laki-laki menjenguk wanita. Begitu juga Abu Bakar Umar pernah menjenguk Ummu Aiman. Ummu Aiman itu siapa, Pak? Pengasuh Nabi SAW, ya, yang mengasuh Nabi ketika waktu lahir, waktu kecil adalah Ummu Aiman. Ummu Aiman punya suami namanya Zaid bin Harithah. Kemudian Zaid bin Harithah dan juga Ummu Aiman punya anak namanya Usama bin Zaid. Baik. Nah, adapun wanita menjenguk laki-laki dikisahkan Ummu Darda. Ummu Darda itu menjenguk seorang laki-laki dari penduduk Ansar, ya, di masjid. Maka boleh bagi perempuan menjenguk laki-laki. Bolehkah menjenguk non-muslim? Kan kalau kita baca hadis yang pertama tadi, hakul muslim alal muslim, hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, ya. Maka sebenarnya hukum asal hadis ini berlaku kepada sesama muslim. Nah, lantas kalau ditanya boleh gak menjenguk orang kafir, maka para ulama menjelaskan boleh menjenguk non-muslim, orang kafir, kalau di situ ada maslahat, ya, terutama maslahat dakwah. Ya, boleh kalau ada maslahatnya. Misalnya ketika kita ingin mengajak dia masuk Islam, atau karena dia memiliki hak atas kita karena sebagai tetangga kami misalnya, tidak mengapa. Makanya disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang anak laki-laki Yahudi yang biasa melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Famarida, kemudian dia sakit. Fa'atahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu datang menjenguknya. Faqa'ada inda ra'sihi, dan beliau duduk di sisi kepalanya. Maka Nabi mengatakan kepada dia, aslim, masuk Islamlah. Maka anak ini pun melihat kepada ayahnya, karena ayahnya di situ ada juga, ya. Faqala lahu ati' Abul Qasim, maka ayahnya mengatakan taatilah Abul Qasim, itu taatilah Muhammad. Akhirnya dia masuk Islam. Baik. Maka Nabi SAW mengatakan alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Ya, segala puji Allah bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Maka Nabi di sini menjenguk anak Yahudi ini untuk mengajaknya kepada Islam. Begitu juga kisah yang masyhur. Siapa? Kisah Nabi SAW menjenguk siapa? Paman beliau. Siapa? Jangan ragu. Takut salah. Abu Thalib. Jadi lamma hadarat Abu Thalib al-wafah, ketika Abu Thalib sekarat, ya, mau meninggal, maka Rasulullah SAW pun datang. Ternyata ketika Nabi SAW datang, di sisi Abu Thalib ada Abu Jahal, ya, dan juga Abdullah bin Abi Umayyah. Maka Rasulullah pun berkata, ya am, qul la ilaha illallah kalimatan asyhadu laka biha indallah. Wahai paman, katakanlah la ilaha illallah, ya, kalimat yang aku bela engkau nanti pada hari kiamat. Maka Nabi mengajak Abu Thalib untuk masuk Islam. Cuman Abu Jahal juga berdakwah di situ. Ya, ya Abu Thalib, wahai Abu Thalib, atarghabu am millati Abdul Muttalib,
Wahai Abu Talib, apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Maka Nabi mengulang lagi tuh, wahai Am, katakanlah la ilaha illallah, yang mana dengan kalimat itu aku akan bela engkau di hadapan Allah. Ya, Nabi berdakwah, Abu Jahal juga kembali berdakwah. Apakah engkau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Terus ya ganti-gantian antara Nabi dengan Abu Jahal, dan akhirnya qadarullah Abu Talib tetap bersikukuh berada di agamanya Abdul Muttalib, tidak mau masuk Islam. Maka tentu saja Nabi SAW ya sangat sedih, dan Nabi mengatakan, amma wallahi la astaghfiranna laka ma lam unha anka. Demi Allah, aku akan senantiasa memintakan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang. Ternyata dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah berfirman, maka lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan juga orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik walaupun dia adalah kerabatnya. Ya, setelah jelas bahwasanya mereka termasuk penghuni neraka jahanam. Baik, begitu juga Allah menurunkan ayatnya berkaitan tentang Abu Talib, innaka la tahdi man ahbabta. Ya, sesungguhnya engkau tidak akan mampu memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Baik. Intinya boleh menjenguk orang non muslim kalau ada maslahatnya. Baik. Bagaimana kalau penyakitnya menular? Baik, bagaimana kalau penyakitnya menular? Apakah dianjurkan tetap mengunjunginya? Maka kalau penyakitnya menular, maka tidak mengapa tidak membusuknya, karena khawatir apa? Tertular penyakit tersebut. Ya, cuman ketika tidak membusuk bukan berarti tidak peduli sama sekali. Kan bisa dengan cara yang lain, bisa diteleponkan misalnya, menanyakan kondisinya, ya baik ke dokternya atau ke keluarganya. Baik, atau misalnya mengirimkan bantuan materi misalnya, kan itu bisa. Baik, kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan firra minal majzumi firaraka minal asad. Hindarilah penyakit kusta sebagaimana menghindarnya engkau dari singa. Begitu juga Nabi SAW bersabda, la yuridanna mumridun ala musih. Janganlah unta yang sakit dicampurkan dengan yang sehat. Maka larangan ini adalah apa? Sebagai bentuk antisipasi, ya, atau ikhtiar. Semoga dengan itu Allah ya menghindarkan kita dari penyakit, tertularnya penyakit tersebut. Baik. Kemudian, nah ini berkaitan tentang hukum-hukumnya. Kemudian kita akan membahas tentang keutamaan menjenguk orang sakit. Dan ini sebagai motivasi bagi kita untuk rajin membesuk teman kita yang sakit atau kaum muslimin yang sakit. Keutamaan yang pertama, baik, merupakan kebun surga. Wah, merupakan kebun surga. Jadi ketika kita menjenguk orang sakit, seolah-olah kita sedang berada di kebun surga. Nabi SAW bersabda, man ada maridan lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji. Siapa saja yang menjenguk orang sakit, maka akan senantiasa berada di kebun surga sampai ia kembali. Nah, maksud di kebun surga, ya, maka dia akan memanen banyak pahala, itu maksudnya. Sebagaimana orang yang berada di kebun surga yang memanen buah-buah surga. Maka ini yang pertama, ya, merupakan kebun surga. Keutamaan yang kedua, senantiasa berada dalam rahmat Allah. Senantiasa berada dalam rahmat Allah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'ada maridan khadha fir rahmah." Siapa yang menjenguk orang sakit, maka ia masuk ke dalam rahmat Allah. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Sehingga apabila duduk, ia akan berada di dalam rahmat tersebut. Dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, "Man 'ada maridan khadar rahmah, fa idza jalasa 'indahu istaqna'a fiha." Barang siapa yang menjenguk orang sakit, ia masuk ke dalam rahmat Allah. Apabila duduk di sisinya, ia merasa puas atau tenang dalam rahmat Allah tersebut. Fa idza kharaja min 'indihi khadar rahmah hatta yarji'a ila baitih. Apabila ia keluar darinya, ia senantiasa berada di dalam rahmat Allah hingga ia pulang ke rumahnya. Maka salah satu cara untuk mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, adalah dengan menjenguk orang yang sakit. Makanya dalam sebuah hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama." Sayangilah orang-orang yang ada di muka bumi, di antaranya dengan menjenguk ketika dia sakit. Balasannya Allah akan merahmati dia atau menyayangi dia. Yang ketiga, berbuah banyak pahala dari Allah. Berbuah banyak pahala dari Allah. Dalam sebuah hadis qudsi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Inna Allah azza wa jalla yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat, "Ya bena Adam, maritu falam ta'udni." Wahai anak Adam, aku sakit namun engkau tidak menjengukku. Qala ya Rabb, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Maka ia berkata, "Ya Rabb, bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan alam semesta?" Qala amma alimta anna 'abdi fulanan marida falam ta'udhu. Ya, tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan itu sakit tapi engkau tidak menjenguknya? Ya, maka diulangi 2 kali, ya, amma alimta annaka law uttahu lawajadtani 'indahu. Tidakkah engkau tahu bahwasanya apabila engkau menjenguknya, niscaya engkau akan mendapatiku ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Maka ulama menjelaskan, ya, hadis ini tentunya tidak menunjukkan Allah benar-benar sakit, ya. Cuman maksudnya adalah menunjukkan akan kemuliaan dan keutamaan hamba yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit. Maka orang yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, dia mendapatkan limpahan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, yang keempat, mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat. Mendapatkan doa kebaikan dari para malaikat. Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya berderajat sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata akhahul muslim aidan masya fi kharafatil jannati hatta yajlis." Barang siapa yang mendatangi saudaranya muslim yang sakit untuk menjenguknya, ia berjalan di atas kebun surga hingga ia duduk. Fa idza jalasa gamarathur rahmah. Apabila ia duduk, maka rahmat Allah akan menyelimutinya. Fa in kana qudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsi. Apabila waktu itu pagi hari, artinya ketika dia menjenguknya di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan bersalawat kepadanya hingga sore hari. Bersalawat di sini adalah mendoakan kebaikan untuknya. Wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Kalau dia menjenguknya di sore hari,
maka 70.000 malaikat tersebut akan bersalawat kepadanya hingga pagi hari. Coba 70.000 malaikat, dan malaikat adalah hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, dan bukan cuma satu, tapi 70.000 yang akan mendoakan kebaikan bagi kita. Maka ini adalah fadilah yang luar biasa. Maka jangan disia-siakan, ya. Jadi orang sakit itu jangan disia-siakan, ya, karena kita bisa mendapatkan banyak kebaikan di situ. Dan yang kelima, di antara keutamaan menjenguk orang sakit adalah penyebab masuk surga. Salah satu sebab masuk surga adalah menjenguk orang sakit. Nabi SAW bersabda, "Man 'ada maridan aw zara akhan lahu fillah." Siapa yang menjenguk orang sakit atau berkunjung kepada saudaranya karena Allah, nadahu munadin, maka akan ada penyuruh yang menyeru, antibata wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilan. Alangkah baiknya dirimu, alangkah baiknya langkahmu, engkau telah menempati tempat tinggal di surga. Maka di antara sebab seseorang dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya adalah ketika dia menjenguk saudaranya sesama muslim ketika dia sedang sakit. Maka inilah beberapa keutamaan fadilah yang akan didapatkan oleh seorang muslim yang menjenguk saudaranya, temannya, ya. Maka semoga dengan hal itu memotivasi kita untuk rajin menjenguk saudara-saudara kita yang sedang sakit. Baik. Nah, setelah kita membahas tentang keutamaan menjenguk orang sakit, maka kita akan berpindah kepada pembahasan adab-adabnya. Ya, adab-adab membesuk orang sakit. Ya, jadi ketika menjenguk orang sakit juga ada adabnya. Yang pertama, ikhlas dalam membesuk. Ikhlas dalam membesuk. Artinya ketika kita membesuk itu niatkan dengan niat-niat yang baik. Misalnya ketika kita ingin menjenguk, kita niatkan ini demi menghibur saudaraku yang sedang sakit. Kemudian untuk menjalankan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin beramar ma'ruf nahi mungkar kalau ternyata terdapat kemungkaran di situ, ya. Dan juga semoga mendapatkan keutamaan yang dijanjikan, ya. Maka ini kita niatkan ketika kita ingin menjenguk saudara kita yang sedang sakit. Dan salah satu indikasi ikhlasnya seseorang dalam menjenguk saudara yang sedang sakit yaitu tidak pilih-pilih. Ya, jangan sampai membesuk seseorang hanya karena kedudukan duniawinya saja. Wah, kalau orangnya kaya misalnya, wah, segera untuk menjenguknya. Tapi kalau orang biasa-biasa malas menjenguknya. Maka khawatirnya ya selama ini ketika dia menjenguk orang sakit itu tidak ikhlas. Baik. Ini adab yang pertama. Kemudian adab yang kedua dalam menjenguk orang sakit adalah memilih waktu yang pas untuk membesuk. Memilih waktu yang pas. Jadi ketika kita ingin menjenguk orang sakit, maka kita perlu perhatikan situasi, kondisi, ya. Jangan sampai justru memberatkan orang yang dijenguk, ya. Kan tujuan kita untuk menjenguk itu apa? Menghibur dia, meringankan beban dia. Jangan sampai ketika kita menjenguk malah semakin berat. Baik. Maka
Ketika misalnya kita dapat kabar si fulan sedang masuk rumah sakit katanya, kan sebagian kita itu langsung buru-buru datang. Orang lagi sibuk-sibuknya, orang lagi genting-gentingnya, kita malah datang ngerepotin. Tunggu dulu kabar ketika sudah tenang, sudah siap dibesuk, baru kita datang. Ya. Dan itu juga sebaiknya ketika kita ingin menjenguk orang lain yang sedang sakit, kabari dulu, ya. Kan sekarang kan gampang, bisa telepon dulu atau SMS dulu, WA dulu. Sudah siap dijenguk atau enggak, kan gitu. Karena kadang kita tiba-tiba datang sementara tidak siap. Kondisi misalnya masih terbuka auratnya misalnya, susah untuk menutupnya sekarang, ya, dan seterusnya. Artinya lebih baik sebelum datang itu dikabari dulu, biar keluarga dari yang sakit ini bisa mempersiapkan. Baik. Nah, tentunya tidak ada keterangan yang pasti dari Nabi SAW kapan kita dianjurkan untuk menjenguk orang sakit. Ya, sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, melihat kondisinya. Kalau ternyata lebih lapang pagi hari, maka silahkan. Kalau lebih lapang sore hari, silahkan. Ya, tidak ada waktu tertentu. Baik, yang jelas kondisikan ketika kita menjenguk itu memang waktu yang pas untuk kita menjenguk si sakit tadi. Jangan sampai pas dia istirahat kita datang, atau ketika dia makan mungkin kita datang, itu akan merepotkan yang sakit ataupun yang keluarga yang dijenguk. Baik. Baik, adapun adab ketiga dan yang seterusnya insyaallah kita sampaikan setelah salat. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali. Maka tadi kita telah menyebutkan dua adab di dalam menjenguk orang yang sakit. Adapun adab yang ketiga, yaitu mempersingkat masa kunjungan. Mempersingkat masa kunjungan. Baik, nah jadi ketika kita menjenguk orang sakit, maka jangan terlalu lama, jangan berlama-lama. Ya. Karena biasanya kalau kita terlalu lama itu akan membebani si sakit ataupun keluarga si sakit. Makanya Ibnu Tawus mengatakan bahwasanya ayahnya pernah berkata, sebaik-baik kunjungan kepada orang sakit ialah yang paling singkat. Jadi hukum asalnya ketika kita mengunjungi orang sakit itu hendaknya dipersingkat, jangan terlalu lama. Kecuali kalau si si sakitnya yang suka kalau kita berlama-lama. Ya, misalnya kita teman dekat dia dan senang kalau kita ya lama-lama dengan dia, ya kan, maka tidak mengapa, ya, tidak mengapa berlama-lama di sini. Ya, kalau bukan siapa-siapa nggak usah lama-lama, ya. Dan kita juga harus peka, ya. Dan ini tidak hanya berkaitan tentang masalah menjenguk orang sakit, dalam bertamu pun kita harus peka. Ketika tuan rumah itu sudah mulai gelisah gitu kan, mulai nguap misalnya kan, jangan tetap aja duduk situ kan, ya sudah saatnya berarti pulang itu. Nah, apalagi dalam masalah orang sakit, ya dia perlu istirahat, maka kita persingkat kunjungan. Nah, tapi kalau orang tadi suka, senang,
maka tidak mengapa berlama-lama. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, beliau terluka dalam perang Khandaq. Maka Nabi SAW memerintahkan agar Sa'ad itu dibuatkan kemah di dalam Masjid Nabawi. Supaya apa? Supaya Nabi SAW itu mudah untuk menjenguk beliau, ya, dan dekatkan dengan rumah beliau, jadi mudah beliau untuk menjenguk. Dan Sa'ad tentu saja sangat senang ketika Rasulullah yang menjenguknya. Baik. Kemudian adab yang keempat, dan ini penting, yaitu mendoakan si sakit. Mendoakan si sakit. Dan inilah etika yang perlu diperhatikan ketika kita menjenguk orang sakit. Jangan lupa untuk mendoakan. Ya, sebagaimana ketika kita ziarah kubur, fungsi kita ziarah kubur itu apa? Pertama, mengingat kematian dan mendoakan si mayit. Maka ketika kita menjenguk orang sakit, ya, kita akan dapat pahala, ya kan? Itu fungsi untuk kita. Untuk mayitnya apa? Ya, untuk mendoakannya, ya, mendoakan si orang sakit tadi. Jadi keuntungan itu dari dua belah pihak jadinya. Baik. Nah, ketika mendoakan apa yang dibaca? Apa bacaan ketika menjenguk orang sakit? Ada beberapa versi. Baik. Pertama adalah la ba'sa tahurun insyaallah. Tahurun. Insyaallah, tidak apa-apa. Ya, semoga Allah membersihkan dosa-dosamu, ya, atau insyaallah. Di antara doanya juga as'alullah rabbal arsyil azim, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Ini yang pertama. Namun kami biasanya kalau nulis Arab ini malas ngasih baris, gundul semua. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Baik. Dan ini dibaca sebanyak 7 kali. Yang ketiga, Allahumma Rabban nas. Ada beberapa versi untuk doa ini. Boleh kita katakan adhibil ba's. Ishfi. Ada tambahan ishfihi sebagian. Ishfi atau ishfihi. Baik, tidak mengapa karena riwayatnya ishfihi di sini. Wa anta syafi. La shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqaman. Baik, nanti pertemuan yang akan datang yang hendak setoran silahkan. Yang pertama nggak diminta, ya. Yang diminta yang kedua dan yang ketiga. Kalau yang pertama sudah hafal semua insyaallah. Baik, maka ini adalah doa-doa yang bisa kita baca ketika sedang menjenguk orang sakit. Untuk yang terakhir ini, ya, boleh kita bacakan saja atau boleh juga kita sambil mengusap orang sakit tersebut ketika membacanya.
Begitu juga yang kedua. Baik. Kemudian, nah ini kan doa bagi mereka yang membesuk. Apa yang diucapkan oleh si sakit? Kalau ini kan dibaca oleh orang yang mengunjungi. Ya, bagaimana orang yang sakit, apa yang dia katakan? Tentunya tidak ada bacaan khusus berkaitan tentang orang sakit. Tapi boleh hendak orang sakit itu mengabarkan tentang sakit yang dia alami? Boleh enggak orang sakit ini mengabarkan tentang sakit yang dia alami? Maka boleh kalau tujuannya hanya ingin mengabarkan, bukan tujuannya untuk mengeluh. Kalau tujuannya mengeluh dilarang. Nah, dan lebih afdal lagi, lebih utama lagi, ketika dia mengabarkan tentang kondisi dia, penyakit dia, dia mulai dengan alhamdulillah. Alhamdulillah aku ini ya. Aku mengalami ini. Jadi dimulai dengan alhamdulillah. Artinya menunjukkan ridha atas musibah yang sedang menimpanya. Nah, jadi jangan lupa ketika kita ingin mengabarkan kepada kawan kita ditimpa apa, ucapkan pertama kali alhamdulillah. Baik, baru dikatakan aku sakit ini, sakit itu, dan seterusnya. Baik. Kemudian ini adab keempat, yaitu mendoakan. Adab kelima, menghibur si sakit. Ya, jadi selain mendoakan perlu menghiburnya. Di antara cara menghiburnya gimana? Menyebutkan keutamaan orang yang sakit. Bahwasanya orang sakit ini sejatinya ya telah sedang dihapuskan dosanya. Dan katakan kepadanya bahwasanya di antara tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya adalah dengan cara membuatnya sakit. Makanya Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah untuknya, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Di antaranya adalah sakit. Maka yang seperti ini kita sampaikan kepada orang sakit. Baik. Dan telah kita sebutkan tentang hikmah Allah menimpakan kita sakit. Kembali pian murajaah berkaitan kajian pertama kita berkaitan tentang jenazah. Dan perlu diketahui bahwasanya fadilah tentang orang sakit itu tentunya akan didapatkan kalau dia bersabar. Ya, kalau tidak sabar maka dia tidak akan mendapatkan fadilah tersebut, seperti diampuninya dosanya, maka dia harus sabar ketika menghadapi musibah tersebut. Nah, ini harus kita sampaikan kepada mayit. Baik. Kalau kita tahu bahwasanya di antara fadilah orang yang sakit banyak hikmah terkandung di situ, di antaranya adalah dihapuskannya dosa-dosa. Bolehkah kita berharap sakit? Ya, supaya dapat fadilah tadi. Gimana? Wah, benar nih kalau bersabar pas sakit gitu kan. Ya udah minta aja kepada Allah supaya sakit. Boleh enggak? Jangan. Kenapa? Karena kita kada tahu apakah bisa sabar atau kada. Ya, kita mintanya kepada Allah untuk senantiasa diberikan kesehatan. Makanya kita sering baca di pagi dan sore hari, Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ya, kita senantiasa meminta kepada Allah kesehatan. Ya, supaya lebih giat dalam beribadah kepada Allah. Jangan minta sakit. Karena kita tidak tahu apakah kita bisa bersabar ataukah tidak. Nah, kalau sudah ternyata dilanda sakit, nah kita bersabar mengharapkan pahala. Baik, dan juga tenangkan hati orang yang sakit. Ini belum mati lagi nih, masih sakit. Belum mati juga aja. Baik, tenangkan hatinya. Jangan ditakutani, ya, jangan ditakut-takuti. Ya, kali aja misalnya semalam ada orang kena penyakit ini kada lawas meninggal ya.
itu meninggalnya karena takutan jadinya tuh si mayit, si sakit ini, ya. Jadi hibur hatinya, jangan ditakut-takuti, ya, karena kesehatan mental bagi orang sakit itu penting, ya. Bahkan disebutkan sebab paling utama kesembuhan seseorang itu adalah ketika mentalnya itu baik, ya. Baik, maka kondisikan mental yang baik bagi si sakit, ya. Dan kalau perlu tidak usah membicarakan penyakitnya, ya, bicarakan hobinya aja biar dia termotivasi untuk sembuh, ya. Rajin mancing, udah ngobrolnya mancing aja gitu. Apabila nih kita mancing pulang gitu kan, cepatnya sembuh kan gitu. Maka yang seperti itu artinya jangan terlalu sering membicarakan penyakit yang sedang dia landa. Bisa jadi, ya, ketika hatinya senang, ya, ketika dibicarakan sesuatu yang dia senangi itu mempercepat kesembuhannya. Baik. Adab yang keenam, beri arahan dan masukan positif. Beri arahan dan masukan positif. Baik. Di antara masukan positif di sini, suruh untuk si sakit bisa meruqyah dirinya sendiri. Ajari bagaimana cara meruqyah diri sendiri. Misal, ya, kalau kita sakit, cara kita meruqyah diri sendiri itu boleh kita bacakan misalnya Al-Fatihah, kemudian surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, sambil kita mengusap yang sakit itu bisa. Atau dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, misalnya kita sakit di kepala, kita pegang kepala kita sambil membaca A'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Baik, tuliskah? A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi apa tadi, mimma ajidu min syarri ma ajidu afwan min syarri ma ajidu au hadir syarri ma ajidu wa uhadiru. Baik, dan ini juga diusapkan atau dibacakan 7 kali, ya, sambil meruqyah. Sebagian redaksi itu beda, itu memang riwayatnya bermacam-macam dalam masalah ini. Jadi kalau beda sedikit itu tidak masalah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadiru. Baik. Begitu juga selain disuruh untuk meruqyah dirinya sendiri, ya, mungkin kalau dia memang punya pengetahuan tentang obat-obatan, maka dia kasih tahu kepada orang yang sakit tersebut, maka silahkan. Adab yang terakhir berkaitan menjenguk orang yang sakit adalah membantu meringankan biaya. Ya, yang namanya penyakit itu kan bisa datang kepada orang kaya, bisa juga datang kepada orang miskin. Kalau orang kaya dalam masalah biaya tidak masalah, yang kasihan itu adalah orang miskin. Maka kalau kita mengetahui ada orang yang sakit dan dia tidak punya harta untuk berobat atau tidak punya uang untuk berobat, maka kita bantu dengan biaya. Baik, karena yang namanya uang itu insya Allah kada ada yang berpantangan duit. Kalau misalnya orang sakit itu mungkin yang penyakitnya diabetes kan misalnya dibawa yang manis-manisnya kada kau makan, tapi dibawakan duit insya Allah kada berpantangan itu.
Ya. Dan mungkin itu lebih bermanfaat bagi dia daripada kita bawa makanan. Ya. Atau misalnya dia darah tinggi, dibawanya apa? Gulai kambing. Itu yang memakani yang orang mengunjungi aja itu. Sakit kada. Ya, maka yang ketujuh adalah membantu meringankan biaya. Baik, nah inilah pembahasan tentang fikih menjenguk orang yang sakit. Baik, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang fikih menghadapi orang yang sakaratul maut. Baik, dan juga kiat agar mendapatkan husnul khotimah insyaallah. Wallahu ta'ala alam. Ini yang bisa ulun sampaikan, salah khilaf mohon maaf. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.